Baiklah, sekarang di sini kita akan mempelajari tentang Maroko di bidang ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan pembahasan dengan judul Analisa Pengaruh Kebijakan Luar Negeri pada era Muhammad VI terhadap pertumbuhan ekonomi Maroko. Nah, sekarang kita bisa melihat di dalam layar ada peta Maroko. Jadi Maroko ini merupakan salah satu negara yang ada di Afrika Utara yang letaknya paling ujung. Maka dari itu sering dianggap sebagai Maghrib, Al-Maghrib, atau matahari terbenam. Nah, ketika kita melihat dari peta tersebut bahwa Maroko ini memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah timur kita bisa melihat berbatasan dengan Aljazair, kemudian di sebelah tenggara berbatasan dengan Sahara Barat, di sebelah barat dengan Samudra Atlantik, dan yang terakhir di sebelah utara berbatasan dengan Gibraltar. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya karena Maroko ini adalah sebuah kerajaan, tentu saja dipimpin oleh seorang raja. Nah, pada tahun 1999 ini terdapat raja yang saat itu dilantik dan dinamakan yaitu Raja Muhammad ke-6. Raja ini memimpin dari tahun 99 sampai dengan 2019 lalu. Nah, Maroko di bawah Muhammad VI terus menjadi aktor yang menarik pada saat itu dengan peran yang berguna menghadapi tantangan dalam memenuhi stabilitas dan juga inisiatif dalam pengaturan dan sistem perekonomiannya. Nah, pada tahun 2020 kemudian Maroko ini disorot oleh dunia internasional dan juga diklaim sebagai salah satu negara yang ada di kawasan Afrika Utara dengan representasi pertumbuhan ekonomi yang baik dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya. Nah, pada pembahasan ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh kebijakan luar negeri pada era Muhammad ke-6 dalam pertumbuhan ekonomi Maroko. Dan di sini kita menggunakan dua kerangka berpikir. Yang pertama adalah politik luar negeri, dan yang kedua adalah kepentingan nasional. Yang pertama adalah politik luar negeri. Bagaimana yang dirumuskan oleh Plato bahwa politik luar negeri ini merupakan rencana, tindakan yang dirancang oleh membuat keputusan negara atau pemerintah dalam hal menjalin hubungan dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasional negara masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah kepentingan nasional. Setiap negara tentu memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu memenuhi kebutuhan dalam menstabilkan ekonomi, kemudian keamanan, ataupun kesejahteraan negaranya. Baik, dan di sini kita akan memulai untuk membahas tentang hasil temuan dan juga diskusi. Dan ini adalah gambaran ekonomi Maroko sebelum Muhammad ke-6 beserta grafiknya. Jadi pada awal 1090-an, negara-negara di kawasan Afrika Utara yang merupakan mitra dagang Maroko ini memiliki iklim perdagangan dan investasi yang kurang baik, sehingga mengakibatkan masih banyaknya konflik dan perang yang terjadi di kawasan tersebut. Hal itu tentu sangat berpengaruh bagi Maroko dan juga perekonomian Maroko karena banyaknya negara-negara tetangga yang saling berkonflik. Kemudian selain itu, sebelumnya dalam perkembangan intensitas perdagangan Maroko, antara Maroko dengan Uni Eropa juga terus meningkat hingga mencapai lebih dari 60% dari keseluruhan ekspor Maroko. Nah, namun hal ini justru mengakibatkan ketergantungan Maroko terhadap Eropa, yang mana pada saat itu sebelum tahun 1960-an ini mengakibatkan Maroko mengalami ketergantungan dan juga kejenuhan pasar pasca krisis global. Nah, sekarang kita bisa melihat kepada grafik, dan ini adalah grafik dari tahun 1982. Kita bisa melihat bahwa dalam grafik ini menunjukkan bahwa sebelum tahun 1999, ekonomi Maroko sangat buruk. Yaitu kita bisa menyaksikan bahwasanya ekonomi GDP di Maroko ini selalu di bawah 40 miliar. Nah, salah satu upaya Maroko adalah dengan melakukan kunjungan resmi ke lebih dari 35 negara-negara di Afrika sejak tahun 2000. Nah, kemudian dalam kunjungan ini, Maroko berhasil untuk menghasilkan 500 perjanjian bilateral, yaitu di bidang perdagangan, promosi investasi, kemudian infrastruktur, dan transportasi, serta kerjasama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, kemudian selain itu dalam meredam dampak krisis global yang saat itu juga sangat mempengaruhi Maroko, dan Maroko mengeluarkan kebijakan mengenai pengencangan permintaan domestik dan kebijakan social cooperation, di mana kebijakan ini memiliki tujuan untuk menggali serta mengintensifkan perdagangan dan investasi khususnya di kawasan Afrika. Nah, kemudian juga pada tahun 2015 Maroko juga
bekerja sama dengan negara-negara sub-Sahara untuk mulai mengaplikasikan beberapa kemitraan publik maupun swasta yang telah disepakati sejak tahun 2013. Atasi masalah-masalah tersebut, Maroko memasuki fase ketiga strategi ekonominya, yang mana kemudian Maroko mulai meningkatkan integrasi regional yang lebih dalam lagi, di mana pada saat itu Maroko ini menginginkan untuk menjadi anggota tetap di ECOWAS dan juga bergabung kembali ke African Union. Baik, selanjutnya adalah kemajuan perekonomian Maroko. Jadi kebijakan luar negeri yang ada di Maroko pada saat Muhammad ke-6 ini secara signifikan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Maroko. Nah, secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa peningkatan pendapatan nasional Maroko ini sangat-sangat pesat gitu, di saat di bawah kepemimpinan Raja Muhammad ke-6, yaitu dari 1999 sampai 2019. Nah, hal ini dapat kita lihat bahwa sebelumnya grafik GDP selalu di bawah 40 miliar US dollar dan stagnan, sedangkan saat ini GDP Maroko telah menembus angka 100 miliar US dollar ke atas. Dan hal itu juga menjadi sorotan dan klaim dari berbagai macam negara bahwa saat ini berdasarkan data Maroko menduduki posisi ke-53 dunia, yaitu dalam hal bisnis dan juga perekonomian, kemudian juga menduduki posisi ketiga kepemimpinan Afrika Utara, di bawah Uni Emirat Arab dan juga Bahrain, dan di benua Afrika sendiri Maroko mempertahankan posisi ketiga perekonomiannya, yang masih di bawah Mauritius. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan kita, pembelajaran kita ini, yaitu Maroko ini merupakan salah satu representasi negara yang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan terutama di kawasan Afrika Utara. Dan sebagaimana kita tahu bahwa sebelum era Muhammad VI, gambaran ekonomi Maroko ini sangat buruk, yaitu masih GDP per tahunnya di bawah 40 miliar US dollar. Namun pada tahun 1999 mulai mengalami peningkatan, yang mana kemudian mengalami puncaknya pada tahun 2019 mencapai angka 100 miliar US dollar, bahkan kemudian naik terus di atasnya. Hal ini dikarenakan Muhammad VI memiliki kebijakan luar negeri yang mulai menerapkan sistem yang lebih terbuka, yaitu dengan liberalisasi ekonomi, kemudian perdagangan bebas, dan juga integrasi regional. Nah, jadi begitu teman-teman yang kita pelajari tentang Maroko pada kesempatan kali ini. Dan karena waktu kita terbatas, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dan sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.